Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saatnya Jurnal Kotim akan mengabarkan ragam informasi Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Di Jurnal Kotim hari ini bersama saya, Muhammad Haikal. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Waringin Timur bersama Universitas Palangkaraya menggelar diskusi publik. Kegiatan ini untuk menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana yang kerap terjadi di daerah setempat. Kebakaran hutan dan lahan hingga menimbulkan kabut asap merupakan bencana yang kerap terjadi di Kota Waringin Timur saat dilanda kemarau. Begitu pula saat musim hujan tiba, di mana bencana banjir berpotensi tinggi terjadi. Untuk mengurangi dampak bencana, diperlukan dokumen rencana penanggulangan bencana. Dokumen itu berisikan pilihan tindakan hingga mekanisme kesiapan dalam penanggulangan bencana untuk periode 5 tahun ke depan. Dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana, perlu melibatkan peran akademisi. Untuk itu, BPBD Kota Waringin Timur menggandeng Universitas Palangkaraya. Keterlibatan Universitas Palangkaraya diharap dapat memberikan ilmu tambahan, serta memberikan masukan, terutama terkait apa saja yang perlu dilakukan dalam menanggulangi bencana. Ini sebenarnya panduan bagi seluruh stakeholder, ya, bukan hanya internal pemerintah daerah, vertikal juga, ya, termasuk masyarakat. Jadi kegiatan ini nanti akan diterbungkus apa dan siapa serta berbuat apa. Ya, jadi kegiatan ini kita bekerja sama dengan Universitas Palangkaraya dengan metode swakelola tipe 2. Jadi teman-teman akademisi yang ahli dalam bidangnya memberikan kontribusi. Tetapi untuk pengayaan situasi dalam penyusunan dokumen ini diperlukan masukan. Kegiatan ini adalah diskusi, lebih banyak diskusi. Dari kajian resiko bencana itu kita urai satu persatu. Apa yang kita lakukan ke depan, 5 tahun ke depan, apa yang kita lakukan agar bencana yang ada ini bisa kita hadapi dengan baik. Kerapnya terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan serta banjir menjadi perhatian pihak Universitas Palangkaraya, sehingga mereka berharap dokumen yang disusun bersama-sama dapat bermanfaat dalam mengantisipasi terjadinya bencana tersebut. Rencana penyusunan penanggulangan bencana ini adalah salah satu bagian dari pengabdian kami selaku akademisi dalam membantu pemerintah daerah dalam menyusun dokumen-dokumen yang berkaitan dengan membantu untuk program pemerintah daerah bagaimana menanggulangi bencana yang ada di wilayah, terutama di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur. Nah, bencana yang utama adalah banjir, ya. Seperti kita ketahui kan Kota Waringin Timur sering terjadi banjir itu apabila terjadi musim hujan, ya, dan pada saat musim-musim kemarau terjadi kebakaran hutan. Nah, ini sangat riskan dan justru nanti kita berharap dengan adanya dokumen ini pemerintah daerah bisa melakukan antisipasi apa yang akan dilakukan untuk menghadapi bencana-bencana tersebut. Meski upaya pencegahan dan penanggulangan bencana telah dilakukan maksimal, pemerintah daerah tetap memiliki kewajiban meningkatkan kapasitas masyarakat. Fasilitas kesehatan dan pendidikan menjadi kunci utama yang harus diperhatikan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Pemirsa, sebanyak 95 pelajar sekolah menengah pertama dan sederajat di Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN untuk cabang lomba atletik. Juara dalam lomba ini akan mewakili Kota Waringin Timur berlaga di tingkat provinsi. Lomba atletik O2SN untuk pelajar SMP sederajat dipusatkan di kawasan Stadion 29 November Sampit. Lomba ini diikuti oleh 45 pelajar putra dan 40 pelajar putri yang berasal dari sejumlah sekolah di Kota Waringin Timur. Terdapat 3 mata lomba dalam cabang atletik, yaitu lari sejauh 60 meter, lompat jauh, dan tolak peluru. Setiap peserta harus mengumpulkan poin setinggi-tingginya dari 3 mata lomba tersebut. Peserta dengan poin tertinggi akan keluar sebagai juara.
Tahun lalu, Kota Waringin Timur berhasil meraih medali perunggu dalam O2SN cabang atletik di tingkat Provinsi Kalimantan Tengah. Tahun ini ditargetkan dapat meraih medali emas dan mewakili Kalimantan Tengah di tingkat nasional. Untuk cabang lomba atletik itu ada 3 nomor lomba atau juga disebut dengan tri cabang lomba, di mana 3 cabang lomba tersebut ada lari 60 meter, lompat jauh, dan tolak peluru. Untuk atletik, tahun kemarin kebetulan saya yang mendampingi atlet saya juga, dan kita di provinsi finish di 3 besar atau mendapatkan medali perunggu. Kalau target tahun ini seperti apa, Pak? Target tahun ini saya provinsi nasional juga. Para pelajar khususnya peserta lomba atletik berharap kegiatan serupa dapat lebih sering diadakan, sehingga kemampuan mereka terus terasah demi meraih prestasi yang lebih baik. Persiapannya berapa lama kemarin, Mbak, untuk ikut lomba ini? Kurang lebih 3 minggu atau 2 mingguan. 3 atau 2 minggu. Tadi gimana hasilnya? Cukup memuaskan kah? Memuaskan, memecahi rekor saya sendiri. Berapa tadi, Mbak? 6 meter 65 mungkin. Sebelumnya pernah juga nggak ikut-ikut lomba seperti ini, Mbak? Pernah. Pas tahun kemarin pernah dapat juara 3. Juara 3? Iya. Lomba yang sama ini berarti? Iya, sama. Targetnya di tahun ini gimana? Targetnya sih juara 1. Ya kalau bisa sih sering diadakan ya biar apa gitu ya. Biar bisa meraih juara gitu. Lebih banyak. O2SN merupakan bagian dari Gebyar Prestasi Pelajar. Kegiatan ini menjadi wadah bagi pelajar dalam mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan pelajar di Kabupaten Kota Waringin Timur mengikuti bimbingan teknis publikasi potret cerita kurikulum Merdeka. Mereka diajarkan membuat foto dan cerita untuk berbagi pengalaman tentang implementasi kurikulum Merdeka di daerah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menggelar potret cerita kurikulum Merdeka. Kegiatan dalam memeriahkan kurikulum Merdeka itu sebagai ruang berbagi dan belajar implementasi kurikulum Merdeka dalam bentuk foto atau video. Untuk bisa berpartisipasi dan membuat karya yang menarik, Forum Literasi Kota Waringin Timur memberikan bimbingan teknis publikasi potret cerita kurikulum Merdeka. Kegiatan ini diikuti tidak kurang dari 200 orang pelajar dan guru. Para peserta dari sejumlah SMP dan SMA sederajat diajarkan membuat foto atau video serta cerita berbentuk tulisan. Potret cerita dibuat dengan menggambarkan metode pembelajaran kurikulum Merdeka yang telah dijalankan. Kegiatan digelar dengan menghadirkan sejumlah narasumber mulai dari Dinas Pendidikan, penulis novel dan jurnalis Ahmad Ben Bella, serta Suyoso dari Forum Literasi Kota Waringin Timur. Kegiatan hari ini adalah bimbingan teknis penulisan yang berupa potret cerita kurikulum Merdeka, di mana nanti kami Forum Literasi Kabupaten Kota Waringin Timur melaksanakan kegiatan sehubungan dengan peningkatan literasi di Kabupaten Kota Waringin Timur. Hasil daripada kegiatan ini akan dibawa ke tingkat nasional. Kita ingin menggalakkan literasi ya. Dengan literasi itu kita berharap akan menunjang kemampuan mereka, karena literasi itu tidak saja meningkatkan kemampuan kosakata, tetapi juga meningkatkan kinerja otak dan mudah-mudahan meningkatkan kemampuan baik itu komunikasi dan juga pemikiran-pemikiran yang nanti kita harapkan akan menjadi karya-karya bernas yang kita buat menjadi sebuah buku yang tentunya ini merupakan salah satu program dalam rangka menunjang program Kementerian Pendidikan kita.
Para peserta mengaku banyak ilmu yang didapat dari kegiatan tersebut, terutama dalam membuat foto dan video serta tulisan. Mereka berharap karya yang dibuat nantinya dapat terpilih sebagai juara dalam potret cerita kurikulum Merdeka. Saya mengetahui beberapa hal, mulai dari cara penulisan dan bagaimana cara membuat audiens, bagaimana cara membuat pembaca itu menarik untuk membaca apa yang kita tulis. Dan saya sebagai salah satu dari generasi muda memahami dengan penting baiknya literasi bagi kehidupan di masa mendatang kelak. Dan saya mempelajari banyak hal dari aspek penulisan, tata cara bicara, pengambilan potret, dan memaknai banyak hal termasuk dari foto tersebut untuk diabadikan menjadi sebuah momen. Terkait kegiatan hari ini menurut saya sangat baik karena kita diajarkan tentang literasi dan mengenai berita terhadap siswa yang tetap berkarya lebih luas ke depannya untuk Merdeka Belajar kali ini. Mengenai potret untuk siswa-siswa yang belajarnya unik, misalnya kita belajar dengan menggunakan, seperti saya tadi, dengan menggunakan televisi, tidak menggunakan papan tulis lagi gitu. Lewat potret cerita kurikulum Merdeka akan tergambar banyaknya cara pembelajaran yang bisa dilakukan, khususnya dalam implementasi kurikulum Merdeka di masing-masing sekolah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Dari Kota Waringin Barat diinformasikan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN 2 Kota Waringin Barat kembali melepas sebanyak 145 siswa-siswi kelas 9 angkatan tahun 2023-2024. Kegiatan pisah kenang atau pelepasan kali ini berlangsung meriah, namun penuh dengan khidmat. Madrasah Sanawiyah Negeri 2 Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah patut berbangga karena pada tahun ini kembali mengukuhkan sebanyak 145 peserta didiknya sebagai lulusan angkatan ke-28 tahun ajaran 2023-2024 yang diberi sebutan Madrasah Siap Beraksi dan Madrasah Smart School. Pelepasan angkatan ini dilakukan di halaman sekolah MTSN 2 Kota Waringin Barat di Kecamatan Kumai yang berlangsung begitu khidmat dan meriah pada hari Rabu 29 Mei 2024 dari pagi hingga siang hari. Kegiatan syukuran dan pisah kenang diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh peraih juara kedua tilawah pada MTQ tingkat Kabupaten Kota Waringin Barat tahun 2023, Asrifah Qur'ah. Acara pisah kenang terlihat tampak meriah karena adanya penampilan-penampilan yang menarik dari siswa dan siswi MTSN 2 Kota Waringin Barat. Di antaranya penampilan drum band dan penampilan tari pedalaman yang dipersembahkan oleh Sanggar Batuah Baiman MTSN 2 Kota Waringin Barat. Yang mana tarian tersebut menceritakan tentang manusia hidup bersanding dengan alam untuk menjaga kelestarian hutan Tanjung Puting dan penghuninya, seperti burung enggang, rusa, dan orangutan. Kepala MTSN 2 Kota Waringin Barat, Suratno, memberi penghargaan serta mengapresiasi dedikasi dan kinerja seluruh Dewan Guru, sehingga menorehkan berbagai prestasi untuk mengharumkan nama madrasah. Lebih lanjut, Suratno mengatakan acara pisah kenang ini juga bertujuan memunculkan kreativitas dan kreasi siswa-siswi. Kemudian dituangkan dalam kegiatan ini dengan harapan kedepannya lebih baik, berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Suratno berharap siswa-siswi kelas 9 yang telah lulus jadilah anak-anak yang luar biasa dan menjadi contoh-contoh yang baik di sekolah jenjang berikutnya. Bahwa acara ini tujuannya adalah untuk memunculkan kreatif anak semuanya, kreasi anak semua, jadi dituangkan di dalam kegiatan ini. Istilahnya konser madrasah yang mungkin nantinya semakin kedepannya semakin besar, kreatif dan kreasi anak semakin mumpuni untuk menampilkan kedepannya ke masyarakat. Ya, pesan saya untuk anak-anak semua yang telah lulus di MTS Negeri 2 Kota Waringin Barat, jadilah anak-anak yang luar biasa, bisalah menjadi contoh-contoh ke sekolahan yang lebih lanjut, ke sekolahan-sekolahan berikutnya, selalu tetap kreatif dan selalu bersikap baik, menjaga sopan santun dan sebagainya.
Usai acara proses pelepasan atribut siswa kelas 9 secara simbolis, selanjutnya dilakukan proses wisuda siswa-siswi kelas 9 angkatan 28 tahun ajaran 2023-2024. Kemudian dilanjutkan pemberian penghargaan kepada siswa lulusan terbaik tahun 2024. Jamri, SBTV. Selesai sudah tugas kami menemani Anda di Jurnal Kotim kali ini pemirsa. Saya Muhammad Haikal dan kawan-kawan yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.